Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah di dalam satu majlis yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala meridhai kita sekalian dan juga memberkahi kita di dalam majlis ini, dan mudah-mudahan pula Allah menurunkan sakinah dan juga melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Tema kita pada kesempatan malam yang mulia ini insyaallah ta'ala tentang wasiatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tentang wasiatnya Ali ibn Abi Thalib. Mudah-mudahan Allah ta'ala meridainya, yaitu wasiat yang disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya. Wasiat yang dikatakan oleh sahabat Nabi Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Kumail ibnu Ziyad An-Nakhai. Walaupun di dalam sanad daripada riwayat ini ada penyakitnya, yaitu ada orang yang dianggap dhaif dan ada satu orang lagi yang dianggap majhul, tidak diketahui statusnya. Maka dari itu para ulama menghukumi riwayat ini riwayat yang dhaif, dinisbatkan kepada Ali. Akan tetapi sebagian ulama ketika memandang kandungan daripada wasiat ini sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang sangat luar biasa, maka para ulama tersebut mengesampingkan hal itu dan tetap menjelaskan karena memang apa yang dikandung daripada wasiat itu adalah sesuatu yang hak dan bermanfaat insyaallah ta'ala. Wasiat Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah apa yang beliau katakan kepada Kumail ibnu Ziyad An-Nakhai. Dikatakan oleh beliau, Ya Kumail ibn Ziyad, inna hadhil qulub aw'iyah fa khairaha aw'aha fakhfat anni ma aqulu laka. Annasu thalathatun fa'alimur rabbani wa muta'allimun ala sabilin najat
wa hamajun ra'aun atba'u kulli na'ik ma'a kulli rihin yamilun lam yastadhi'u binuril ilm wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Dikatakan oleh sahabat Nabi Ali ibn Abi Thalib, wahai Kumail ibnu Ziyad, sesungguhnya hati-hati itu adalah seperti kantong-kantong. Yang paling baik dari kantong itu adalah yang paling besar cakupannya. Maka hafalkanlah dariku apa yang akan aku katakan kepadamu. Manusia itu ada 3 kelompok. Maka yang pertama adalah kelompok yang pertama adalah kelompoknya orang yang alimur rabbani, yang berilmu rabbani. Yang kedua, kelompok orang muta'allimun ala sabilin najat, orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang ketiga adalah kelompoknya hamaj. Hamaj itu binatang kecil yang ada pada sapi atau pada kerbau, yang sering seperti nyamuk kecil, itulah yang disebut dengan hamaj. Hamajun, manusia kelas seperti ini yang sifatnya hanya mengganggu. Ro'a dikatakan makna ro'a adalah asafilun nas, orang kelas rendahan. Hamajun ro'a yakni sebutan untuk merendahkan kedudukan daripada kelompok ini. Orang yang kelasnya hanya sekelas hamaj, hanya mengganggu. Ro'a tidak punya aturan yang tetap, tidak tertib, akan tetapi ia tidak ada nizam, tidak ada pengetahuan yang dimiliki. Atba'u kulli na'ik, dia adalah pengikut bagi setiap orang yang menyeru. Dia hanya mengikuti siapa yang menyeru dan siapa yang paling keras dan siapa yang paling menunjukkan sesuatu, entah itu baik atau buruk, benar atau salah, maka ia tidak peduli, maka ia akan menjadi pengikutnya. Atba'u kulli na'ik ma'a kulli rihin yamilun, dengan angin mana saja ia condong, ia mengikuti arah angin, tidak ada pegangan. Lam yastadhi'u binuril ilm, tidak mengambil cahaya dari cahaya ilmu. Wala yarkanu ala falak walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan juga tidak bernaung di bawah daripada dengan rukun, dengan sesuatu yang kuat, dengan sesuatu yang kuat. Ini adalah wasiat yang sangat luar biasa. Wasiat pertama yang dikatakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-qulubu aw'iyah. Hati-hati itu digambarkan seperti kantong. Kantong yang bisa memuat ilmu. Karena memang hati itu adalah tempat di mana dialah yang menjadi sesuatu yang menampung ilmu. Sesuatu yang menampung ilmu. Ilmu itu ada di dalam hati. Maka dari itu para ulama sering mengatakan bahwasanya al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam dada,
yakni tersimpan di dalam hati, hati yang memahaminya, hati yang menghafalnya. La fi sutur, bukan ada pada sutur, yakni tulisan yang ada pada kertas. Maka dari itu dahulu para ulama ilmunya adalah pada hati mereka. Maka kita dapatkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang seperti itu adanya. Dan dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, fa khairaha au'aha, yang paling baik daripada hati itu yang paling luas cakupannya, yang paling besar dia bisa menampung. Karena memang demikianlah, semakin hati itu bisa memuat ilmu semakin besar, maka ia semakin baik. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bersinar wajah daripada seseorang yang ia mendengar perkataanku, kemudian dia fawa'aha, dan dia wa'i, artinya adalah dia memahami, mengerti maksud daripada apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahafidhaha, kemudian dia menghafalkannya. Maka di sini seseorang yang memahami dan menghafalkan, memahami dan menghafalkan, semakin banyak yang dia fahami dan dia hafalkan, maka berarti hati orang itu semakin baik, karena dia bisa memuat materi kebenaran, materi al-haq semakin banyak. Makanya tafadulil ulama, keutamaan di antara para ulama yang satu dengan yang lainnya itu bisa dilihat daripada tafadulil ilm. Bisa dilihat daripada apa? Tafadulil ilm, yakni keutamaan mereka di dalam ilmu. Keutamaan mereka di dalam ilmu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah imamah mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah yang paling aqra'. Paling aqra' itu adalah orang yang paling hafal dan paling lancar di dalam membacanya. Paling lancar di dalam membacanya. Maka aqra'ukum li kitabillah. Maka kalau mereka sama, maka kemudian pada ahfadhuhum li hadisi Rasulillah, yang paling banyak hafalnya di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang ulama warasatul anbiya. Rasul mengatakan, al ulama warasatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarrithu aw lam yurithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma. Ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan uang emas, tidak juga mewariskan uang perak, akan tetapi mewariskan al-ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Siapa yang telah mengambil ilmu, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang paling banyak. Maka siapa yang paling banyak, dialah yang mendapatkan warisan paling besar daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tergantung kita menyiapkan, apakah hati kita ini hati yang besar yang bisa memuat banyak ilmu, atau hati yang tidak demikian. Maka semuanya sesuai dengan kesiapan daripada diri kita. Yang terbaik daripada hati itu dikatakan
untuk ilmu adalah yang paling luas cakupannya, yang paling besar cakupannya. Walaupun hati itu seperti dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, awiyah, dia itu ibarat kantong-kantong, ada yang besar, ada yang kecil, tapi yang terbaik adalah kantong yang paling besar. Kemudian beliau menyebutkan tentang manusia. Manusia di dunia ini dikatakan oleh Ali cuman 3, yakni 3 macam kelompok manusia. Silahkan Anda menjadi yang mana. Yang pertama dikatakan alimun rabbani, seorang yang berilmu dan dia rabbani, dinisbatkan kepada Rabb tabaraka wa ta'ala, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya dia itu menyesuai apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti apa yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan alimur rabbani, seorang yang alim, mengetahui tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila biha, dan mengamalkannya, wa 'allamaha, dan ia mengajarkannya, min sigharil ilmi ila kibarih, yang mengajarkannya pun dia tidak asal mengajar, tapi mengajarkan dari ilmu yang kecil menuju ilmu yang besar, seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali diajarkan adalah ilmu tentang akidah, yang berkaitan tentang bagaimana agar supaya orang itu selamat dari api neraka, tidak masuk neraka. Makanya tentang masalah tauhid, jangan sampai ia salah keliru di dalam masalah tauhid, kemudian diharamkan atasnya surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah kemudian naik tentang masalah sholat, tentang masalah zakat, yakni kewajiban-kewajiban, kemudian tentang masalah sunnah dan lain sebagainya. Maka seperti itulah alimur rabbani. Alimur rabbani adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmu, dan ia tahu kewajibannya sebagai seorang yang berilmu, mengajarkan ilmu. Bukan hanya mengajar asal mengajar, tapi mengajar yang memiliki metode pengajaran sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan sesuai dengan kemampuan orang menerima, bukan sesuai dengan kemauan ia mengajar. Jadi melihat kepada kemampuan orang menerima. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haditsun nas bima yaqilun. Sampaikanlah kepada manusia itu apa yang mereka bisa pahami. Jangan menyampaikan sesuatu yang mereka tidak bisa memahami, sehingga karena tidak bisa paham, orang itu menolak ayat Allah, menolak hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, atuhibbu ayukfarallahu wa rasuluh, apakah kalian mau menyukai kalau Allah dan Rasulnya itu diingkari, dikafiri oleh orang karena dakwah kalian? Kalian bukan menjadikan orang itu, orang yang Islam semakin faham, tapi justru kalian menjadikan orang yang sudah Islam menjadi kafir dengan sebab metode kalian yang keliru di dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan pengajaran. Maka itu ditentang, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimur rabbani, orang yang seperti ini, dia faham tentang agama, mengerti tentang agama dengan dalil-dalilnya, mengerti jelas kebenaran, ia mengamalkan kebenaran, dan ia mendakwahkan kebenaran itu dengan cara yang benar. Maka itulah yang disebut dengan alimur rabbani. Yang kedua, kalau tidak bisa menjadi alimur rabbani, jadilah kelompok yang kedua,
muta'allimun ala sabili najat, ala sabilin najat, menjadi orang yang belajar di atas jalan keselamatan, menjadi orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Makanya ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, hamaj, yang dikatakan oleh yang tadi kita katakan hamaj, kelompok kelas yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seperti yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis yang lain. Rasul mengatakan, "Ughdu aliman au muta'alliman wala takun salisan fatahlak." Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian seorang yang alim, berilmu. Kalau orang berilmu berarti dia mengajarkan ilmu. Berilmu, mengajarkan ilmu. Au muta'alliman, ugdu aliman au muta'alliman. Kalau tidak mampu menjadi orang yang alim, jadilah orang yang muta'allim. Wala takun salisan, jangan kalian menjadi kelompok yang ketiga, tidak menjadi alim, tidak juga menjadi muta'allim, yakni menerima keadaan dengan menjadi orang bodoh, sehingga mengamalkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Fatahlak, niscaya engkau akan binasa, niscaya engkau akan binasa. Maka manusia untuk mencapai keselamatan itu, kalau dia tidak menjadi alim rabbani atau muta'allim ala sabili najat. Adapun orang yang tidak mau menuntut ilmu, dipastikan dia akan binasa. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun au ulaika humul ghafilun. Dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh telah kami siapkan bagi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia, yang mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hati tapi tidak dipakai untuk memahami, dan mereka memiliki mata yang tidak dipakai untuk melihat, yang mereka memiliki telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Mereka itu adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dikatakan di sini bahwasannya orang-orang yang disiapkan untuk masuk neraka itu adalah orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu, sehingga menelantarkan 3 alat menuntut ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan meminta pertanggungjawaban 3 alat ini. Alat yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah hati, mata, dan telinga. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan kamu mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya as-sam' wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu, kullu ulaik, tentangnya Allah akan menanyakan.
dipakai apa tidak. Oleh karena itu, orang-orang yang masuk neraka, yang disiapkan untuk menjadi penghuni neraka jahanam, mereka yang ini, yang tidak mau menuntut ilmu, tidak bisa menjadi orang alim. Kalau kita tidak bisa menjadi orang alim bukan dosa, tapi jangan kita berhenti untuk menuntut ilmu. Kalau kita tidak menuntut ilmu, maka kita binasa, kita akan binasa. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini 3 anggota tubuh yang diberikan oleh Allah ini adalah jalan untuk menuntut ilmu. Jelasnya, pendengaran kita, pendengaran yang berbeda dengan pendengaran binatang. Binatang, kita ngomong apa saja, sama suara klakson mungkin menurut dia sama. Dia tidak bisa membedakan antara suara kita dengan maksudnya apa dengan suara klakson. Makanya dia tidak bisa membedakan. Demikian juga penglihatan dia. Penglihatan dia tidak bisa, yakni matanya dan telinganya tidak bisa dipakai untuk nuntut ilmu. Dia dikasih apa? Dikasih emas sama rumput, milih mana? Hah? Sapi dikasih emas sama rumput, pasti milih rumput. Karena yang dia tahu dicetak di dalam otaknya hanya rumput. Seperti itu. Dikasih apa saja, tidak ada yang lebih enak daripada rumput. Demikian pula diajak ngomong apa saja kecuali omongan yang dari pengembalanya, yang dia kenal satu kali, yang kemudian kalau dia tidak diikuti kemudian dia dipukul, maka itu yang terekam di dalam otaknya, tidak bisa memahami yang lainnya. Hatinya hanya sebagai organ, dia bisa hidup. Maka ketika manusia hatinya tidak dipakai untuk berpikir, tadabbur terhadap kalamillah tidak pernah dilakukan. Mendengar orang menjelaskan tentang kalamullah tidak pernah. Mendengar orang menyampaikan hadisnya Rasul tidak mau. Dia tidak mengerti, yang dia tahu hanyalah satu, uang, harta, kenikmatan ini. Hanya itu saja yang ia tahu dari hatinya. Demikian pula matanya tidak mau melihat, mengambil pelajaran dari setiap kejadian untuk kemudian dia bisa mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang akan datang. Tapi yang ia lihat hanyalah seseorang berlomba-lomba di dalam kenikmatan dunia, berlomba-lomba di dalam menikmati dunia. Maka orang-orang yang seperti ini kehidupannya setara dengan kehidupan binatang. Tujuan dia apa? Hidup di dunia itu tujuannya adalah makan, minum, tidur, hubungan badan dengan istrinya. Hanya itu. Punya anak, sudah, yang dia pikirkan hanya itu. Maka apa bedanya dia dengan sapi? Yang dipikir oleh sapi, kerbau hanyalah makan, minum, hubungan badan, kerja, oke, nggak apa-apa kerja. Dia disuruh kerja ya kerja. Tidak ada tujuannya kecuali itu. Makanya setaralah dia di dalam hal ini dengan binatang ternak. Maka kemudian Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang ternak. Tapi diralat oleh Allah. Enggak sama. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa diralat oleh Allah? Karena binatang ternak itu tidak punya 3 fasilitas yang diberikan oleh Allah.
Sedangkan manusia punya 3 fasilitas, tapi ia tidak menggunakannya, maka lebih bodoh, lebih sesat daripada binatang ternak. Maka Allah menutup dengan mengatakan ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai di dalam menggunakan anugerah Allah yang sebenarnya dia bisa menyelamatkan diri dengannya, tapi ternyata ia menyelamatkan diri dengannya. Maka dari itu, inilah orang-orang yang pada 3 ini. Manusia itu ada pada 3 kelompok manusia ini. Kemudian Ali radhiyallahu anhu melanjutkan, "Ya Kumail," katanya Ali, "al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Wal ilmu yazku 'alal infaq wal malu tanqusuhu an-nafaqah. Wa manfa'atul mal tazulu bizawalihi." Dikatakan oleh Ali, "Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ketahuilah, ilmu itu lebih baik daripada harta." Orang yang hatinya hidup, hatinya mengerti, maka ia mengetahui dengan benar bahwasanya ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Apalagi ilmu yang dimaksud ini bukan ilmu umum, tapi ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, hidayatullah, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjagamu. Menjaga dari apa? Menjaga dari dosa, menjaga dari kemaksiatan, menjaga dari kekeliruan, menjaga dari segala hal yang salah. Yang menjaga kita siapa? Yang menjaga kita adalah al-ilmu. Makanya orang yang berilmu, dia terjaga dari kekeliruan dan kebinasaan, karena ia berjalan dengan pengetahuan. Ia berjalan dengan pengetahuan. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Afaman kan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afaman kana mukiban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Di mana ayatnya? Siapa yang mukiban ala wajhi, yang tersungkur di atas wajahnya ke tanah, apakah dia orang yang lebih terberi petunjuk daripada orang yang berjalan di atas kan sawiyan ala siratin mustaqim, yang berjalan di jalan yang lurus? Tentunya tidak sama. Tidak akan sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Orang yang berjalan dengan petunjuk dengan orang yang berjalan dengan tidak petunjuk. Makanya al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjagamu. Sedangkan harta, anta tahrusul mal. Engkau menjaga harta. Jadi mana yang lebih baik? Kita yang dijaga atau kita yang menjadi penjaga? Kalau ada satpam, kita di rumah kita ada satpam. Satpam tugasnya jaga apa? Kita punya bodyguard. Mana lebih baik, bodyguard sama yang dijaga? Atau pas pampres? Mana yang lebih baik? Presidennya atau pas pampresnya yang lebih baik? Tentunya presiden yang dijaga. Di sini kita dimuliakan, kita dijaga oleh ilmu. Sedangkan harta, kita menjadi penjaga harta. Rendah, kita menjadi penjaga. Sedangkan dengan ilmu kita dijaga.
maka kita menjadi orang yang terhormat, orang yang selamat dengan ilmu. Al ilmu yahrusuka, ilmu itu menjagamu, wa anta tahrusul mal, dan engkau menjaga harta. Ini sisi kelebihan ilmu. Yang kedua, al ilmu yazku bin nafaqah, ilmu itu bertambah dengan seseorang menafkahkan. Ilmu tidak pernah berkurang. Semakin orang itu rajin menafkahkan ilmu, maka ilmunya justru bertambah. Nafkahnya ilmu dengan apa? Menginfakkan ilmu dengan apa? Dengan menyampaikan. Maka coba kita lihat, ada seorang dulu biasa-biasa saja dia, tapi subhanallah ketika ia sering berceramah, menyampaikan ilmu, kok ilmunya semakin bertambah. Karena di dalam penyampaian itu ada banyak, iya kan, sesuatu yang terbuka atas dirinya, sehingga ia perlu membaca lagi, sehingga semakin bertambah. Makanya ilmu itu dengan berinfak, pemilik ilmunya akan bertambah. Tasku bil infak wal mal, adapun harta tankusuhun nafaqah, kalau dinafkahkan hartanya akan berkurang. Wa manfaatul mal, dan kemanfaatan daripada harta itu hilang bersama dengan hilangnya harta, habisnya harta. Ketika hartanya habis, ya sudah, manfaatnya juga habis. Tapi berbeda dengan ilmu. Ilmu tidak demikian. Maka dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, ya Kumail, mata khazanul amwal wahum ahya. Wahai Kumail, telah meninggal khazanul amwal, orang-orang yang menjadi penyimpan daripada harta, sedangkan mereka masih dalam keadaan hidup. Yani sebagian orang yang dia penyimpan daripada harta, dia itu sudah dianggap mati oleh orang, padahal mereka masih hidup. Kenapa? Karena orang tidak ambil manfaatnya. Justru orang dirugikan dengan sebab dia. Coba berapa banyak orang yang kaya, justru mereka itu bukan orang bisa memanfaatkan kekayaannya, tapi justru mereka dengan kekayaannya menindas, mengambil, mengeruk kekayaan orang lain. Lebih lagi hatinya sudah mati. Maka di sini kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan hati. Orang yang hubbud dunya, sesungguhnya hatinya telah mati. Hatinya telah mati. Dia telah dikuasai oleh dunia. Dia dikuasai oleh dunia. Makanya dikatakan mata khazanul amwal wahum ahya. Mati para penimbun harta sedang mereka dalam keadaan masih hidup. Kalau kita bilang bangkai hidup, dia menjadi bangkai tapi masih hidup. Kemudian wal ulama, kita lihat para ulama pemilik ilmu, dikatakan baku nama bakia ad-dahr, mereka masih tetap hidup selama zaman itu masih tersisa. A'yanuhum mafqudah, jasad-jasad mereka telah hilang. Amsaluhum fil qulubi maujudah, permisalan bagi mereka di hati orang-orang itu masih ada. Coba kita lihat Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, orang-orang yang memiliki ilmu, semua ilmu. Mereka sudah meninggal berapa tahun? Ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi mereka masih hidup dengan ilmu yang mereka
Sampaikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah perawi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang seakan mereka masih hidup menyampaikan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal a'yanuhum mafqudah, amsaluhum fil qulubi mawjudah. Yakni jasad-jasad mereka di dalam kehidupan ini sudah tidak ada, tapi permisalan mereka di dalam setiap hati penuntut ilmu tetap ada. Maka inilah gambaran daripada al-ilmu. Bagaimana ilmu mengabadikan kehidupan seseorang. Hahuna, katanya Ali radhiyallahu anhu, di sini. Asyara biyadihi ila sadrihi. La ilman jamman. Di sini sesungguhnya ada ilmu yang banyak. Nih, di dadaku ini, katanya Ali. Ada ilmu yang banyak. Lau asabtu lahu hamalatan. Seandainya aku bisa mendapatkan untuk ilmu yang ada di dada ini, para pembawa ilmu. Kemudian beliau mengatakan, bala. Iya. Bal asabtuhu. Bahkan aku telah mendapatkan. Tapi yang aku dapatkan adalah lakinan ghairu ma'munin alaih. Orang yang gampang menerima ilmu tapi tidak amanat. Cepat disampaikan ilmu langsung diserap. Sampaikan apa saja masuk ilmunya. Tapi sayang tidak amanat. Bagaimana tidak amanat? Yasta'milu alatad din lid dunya. Dia mempergunakan agama sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Banyak sekarang ini ustadz sebagai travel, iya kan? Jadi simbolnya ustadz dijadikan daya tarik untuk merekrut jamaah, entah travel, entah apa namanya, MLM, entah ini, akhirnya seperti memperalat agama untuk mendapatkan dunia. Jadi ustadz mau jadi sponsornya saya, travel saya, nanti ustadz tak kasih gaji sekian, tak kasih ini, tak kasih ini. Oh siap. Maka dipromosikanlah namanya ustadz, yang kemudian orang tertarik karena akan dibimbing oleh ustadz itu yang pada ujungnya berakhir pada uang. Maka hal yang seperti ini adalah tidak benar. Ini adalah tidak benar. Yang masalah bukan pada jamaahnya, yang masalah pada ustadznya. Yang kita bicarakan bukan pada jamaahnya. Kalau jamaah ingin gabung dengan ustadz, itu murni karena dia menganggap itu sesuatu yang baik. Tapi yang masalah pada ustadznya. Bagaimana ustadz menginginkan dunia dengan ilmu yang dia ini. Karena dengan diam dipakai seperti itu hanya untuk mendapatkan harta, itu sesuatu yang tidak benar. Itu sesuatu yang tidak benar. Makanya harus diperbaiki. Demikian pula ustadz yang jualan produk-produk MLM dan lain sebagainya, maka ini adalah yasta'milu alatad din di dunia. Yastadhiru bihujajillah ala auliyaihi wa bini'amihi ala ibadih. Orang-orang yang menampakkan, memamerkan argumentasi Allah atas wali-wali Allah, yakni menunjukkan keilmuannya, tapi sebenarnya mereka itu bukan orang yang berilmu. Karena ilmu itu adalah mawaqa'a fil qalb. Ilmu yang sebenarnya itu apa yang ada di dalam hati yang menjadikan kita takut, bukan apa yang diucapkan yang kemudian menjadikan dia bangga, tidak, tapi apa yang menjadikan kita takut kepada Allah, itulah ilmu yang menjadikan kita beramal dan takut kepada Allah, itulah ilmu yang sebenarnya.
Dan ini tidak ulama yang memamerkan kekayaan pada hamba-hamba Allah. Rumahnya Masya Allah ini, bukan kita iri, tapi tidak layak. Yani orang yang pencari dunia, kemudian dia dikatakan sebagai ulama. Au munqadan di ahlil haq la basirata lahu. Ada lagi orang yang gampang untuk beramal tapi tidak punya ilmu. Ada lagi orang yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang manhumun bil ladzat, orang yang tenggelam di dalam kelezatan, yang tidak pernah puas, salisul qiyad di syahwat, yang mudah sekali dibawa oleh syahwat. Atau orang yang tenggelam mengumpulkan harta dan menyimpan harta. Mereka itu semuanya bukan du'atuddin, mereka bukan juru dakwah agama ini sedikit pun. Mereka itu kepada binatang lebih tepat, katanya Ali radhiyallahu anhu, waliyadu billah. Maka ini adalah sesungguhnya nasihat yang sangat penting. Intinya adalah agar kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena disinilah letak keselamatan kita. Karena orang yang tidak berilmu maka sangat mungkin untuk dia binasa, karena dia berjalan di atas jalan yang tidak jelas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.